Bapak Lukman Faurani. Ya. Ya, Bapak selamat datang di Fakultas Syariah YIN Samarinda ya, Pak. Ya. Terima Ada kasih. ada salam dari dekan kami, Pak, dekan Fakultas Syariah YIN Samarinda, Bapak Dr. Bambang Iswanto, menyampaikan salam buat Bapak. Ya. Salam kembali. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, kita sudah kedatangan Bapak narasumber. Beliau adalah Bapak Dr. Lukman Faurani MAG. Beliau hari ini akan memaparkan tentang materi pengembangan pedoman akademik menuju kampus Merdeka. Yang akan langsung menjadi moderatornya adalah Ibu Nur Syamsi MPD. Kepada Ibu Nur Syamsi MPD, silakan. Baik, terima kasih Bu Yanti. Selamat datang Bapak Dr. L. Lukman Faurani MAG dari IAIN Surakarta. Terima kasih atas hadirannya Bapak. Baik, sebelum kita memulai, saya akan bacakan dulu kurikulum kita atau biodata dari Bapak Dr. R. Lukman Faurani MAG. Beliau sekarang sebagai dosen dan sekaligus Ketua LPM IAIN Surakarta. Dan sekarang beliau bidang keahliannya adalah filsafat Islam atau filsafat ekonomi Islam. Kemudian pendidikan beliau S1 di IAIN Sunan Kalijaga, program studi tafsir hadis. Kemudian S2 beliau di IAIN Sunan Kalijaga, program studi filsafat Islam pada tahun 2001 dan S3 di UIN tahun 2013 ya Bapak. Pengalaman selanjutnya pengalaman sebagai manajemen institusi mulai tahun 2013 beliau sudah menjadi memang sudah berkiprah di unit lembaga penjamin mutu IAIN Surakarta, di IAIN Surakarta. Jadi sudah cukup lama ya Bapak berkiprah di lembaga penjamin mutu IAIN Surakarta. Jadi alhamdulillah, terima kasih Bapak atas kesediaannya dengan kami melihat pengalaman yang sudah luar biasa seperti ini. Wow, kami sangat berharap bisa mendapatkan bimbingan hari ini. Baik, dan juga pengalaman sebagai auditor, reviewer, Pak, bukan pernah setelah 2016 milah di auditor internal IAIN Surakarta, juga pendampingan penjamin mutu perguruan tinggi keagamaan. Jangan melihat ada tembok. Halo Ibu Nur Syamsi, suaranya tidak terdengar Ibu. Halo Ibu Nur Syamsi, suaranya tidak terdengar Ibu. Ibu Nur Syamsi, halo. Ya, tiba-tiba ya suaranya. Lanjut ya. Hilang. Baik, silakan. Maaf, tadi sempat keluar. Ya. Di Simposium Nasional sejak tahun 2006 Kemenak RI sebagai presenter di Bandung 2006 pada saat itu. Sekarang sudah 2020 dan tahun 2018 kemarin ikut lagi di ITIS Kemenak RI pada tahun 2018 di Palu juga sebagai presenter.
Ya, jadi beliau sudah sering ikut ICIS, bahkan sejak awal-awal ya, sejak tahun 2016, ICIS 2008, kemudian kemarin ikut ICIS 2018 di Palu. Dan tugas-tugas lainnya juga sangat banyak ini Bapak, kalau saya baca semuanya nanti kelamaan saya. Kemudian ada kunjungan juga ke luar negeri, studi banding ke beberapa negara, ke Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand. Dan di sini ada juga organisasi-organisasi yang Bapak Dr. R. Lukman Faurani MAG geluti sebagai Ketua Asosiasi Dosen Ekonomi Syariah pada tahun 2006 sampai anggota Asosiasi Dosen Republik Indonesia 2016 sampai sekarang, kemudian anggota Asosiasi Pendidikan Filsafat Nusantara 2017 sampai sekarang, dan pengarah Presidium Forum Penjaminan UN 2020. Jadi sangat pas sih materi kita hari ini tentang pengembangan pedoman akademik menuju kampus merdeka Fakultas Syariah IAIN, sama memaparkan pada kami bagaimana usaha proaktif dari kami dalam Ya. Putus lagi, J. Ibu Nur Syamsi, Ya. termute juga ini mikrofonnya. Iya. Baik, Ibu Nur Syamsi. Maaf, ini sepertinya persoalan jaringan. Ini sebagai usaha proaktif dari kami, Pak Lukman, untuk belajar, karena kami sadar betul tingkatkan, apalagi dengan adanya keputusan Menteri baru kita untuk menerapkan Ibu Syamsi mungkin bisa beralih ruangan saja, Ibu Nur Syamsi. Ke ruangan saya, mungkin kita ke ruangan saya. Merdeka ya. Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Nah, kami seperti PKL, kemudian bagaimana proposal, skripsi, dan lain sebagainya pelaksanaan, mungkin nanti harapkan Bapak bisa sharing kepada kami bagaimana pelaksanaannya di sana, dan kesediaan Bapak untuk ditanyakan atau diskusikan, karena benar-benar kami mengharapkan bantuan dari Bapak dalam hal ini. Baik, untuk itu kami langsung persilahkan kepada Bapak Dr. R. Lukman untuk menyampaikan materinya. Silakan Bapak. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Mohon maaf ada kekeliruan ya. Saya juga kurang perhatian tentang jam itu, dan juga rasa-rasanya, karena kalau dengan telepon, kalau dengan WA, sesuatu yang jauh, jarak jauh menjadi dekat kan ya. Jadi rasa-rasanya antara Solo, Jogja, dan Samarinda itu dekat sekali. Pertama, waalaikumsalam atas salam Pak Dekan. Kemudian yang kedua, pada dasarnya saya ingin sharing dengan rekan-rekan di Samarinda, karena pada dasarnya kita sama-sama belajar ya, belajar bagaimana mengembangkan perguruan tinggi keagamaan Islam dari perspektif pengembangan mutu,
yang prinsipnya adalah perbaikan berkesinambungan. Apalagi dengan diberlakukannya 9 kriteria, maka yang di capture atau dinilai, ya, di capture dan dinilai oleh Ban PT itu bukan pada hanya capaian, tetapi justru pada proses perbaikan. Sekali lagi, kalau pada standar 7 itu lebih kepada hasilnya, gitu ya. Sehingga kalau hasilnya sudah bagus, mencapai nilai 4, maka jadi 4. Dan kalau semua diupayakan, diadakan jadi nilai 4, maka kita akan mendapat akreditasi A. Dengan demikian, pengalaman kami, misalkan ketika ada prodi yang sudah A, lalu polanya itu sudah ketemu, dan seterusnya ketemu terus begitu ya, sampai alhamdulillah 11 prodi A ya di kami dari 29 prodi, S1, S2, S3. Nah, sementara di kriteria 9 itu bukan pada hasil, tetapi pada proses. Ini mungkin pertanyaan ini agak sulit dijawab karena faktanya advokat termasuk ya, formasi yang relatif semua orang sangat terbuka dengan kapasitas intelektual dan kapasitas akademiknya masing-masing, termasuk kapasitas prakteknya. Berapa banyak kali kita evaluasi. Yang ketiga, teliti berapa Bapak Lukman, oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak. Sudah bisa didengar kembali? Sudah Pak, sudah. Sudah bisa didengar kembali ya? Sudah Pak. Terus ya. Ya Pak, Ya, siap. Ya, silakan Pak. Sampaikan posisi pedoman akademik konteksnya dengan kampus Merdeka ini. Sebelum kampus Merdeka pun menurut saya domain akademik ini sangat strategis ya. Apalagi dengan adanya keharusan mengimplementasikan pedoman akademik berbasis kampus Merdeka. Nah, meskipun rekan-rekan menurut saya pengembangan atau implementasi kampus Merdeka ketika diimplementasikan misalkan dituliskan pada 2020-2021 ini dapatnya itu nanti masih sama yang angkatan saat ini. Nah, lalu saya ingin sampaikan terlebih dahulu
pedoman akademik itu biasanya kan ada di institut. Nah, tetapi dalam standar 7 pun rekan-rekan Bapak dan Ibu itu sangat bagus jika pedoman akademik atau akademik itu dibuat melalui fakultas. Mengapa? Karena kalau pedoman akademik itu dibuat oleh fakultas, itu akan dapat memunculkan karakteristik keilmuan program studi di lingkup fakultas itu. Nah, dengan demikian, nanti ada pembagian wilayah, ya, pembagian wilayah mana pedoman akademik yang dilakukan selama ini oleh institut dan mana pedoman akademik atau panduan akademik yang menjadi wilayah fakultas atau bahasa sekarang UPPS, yaitu Unit Pengelola Program Studi. Nah, pada presentasi kali ini saya akan bagi menjadi 3 bagian. Pertama, saya akan sedikit share tentang bagaimana undang-undang dan terutama SNPT, yaitu Standar Nasional Pendidikan Tinggi, yang juga mengamanahkan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar. Nah, lalu yang kedua, saya akan paparkan tentang pedoman atau panduan akademik. Lalu bagian ketiga, saya akan sharing apa yang telah dilakukan di IAIN Surakarta. Nah, di IAIN Surakarta pun rekan-rekan kami sedang bersama-sama berproses bagaimana mengimplementasikan Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar ini, begitu ya. Nanti saya akan paparkan di situ. Nah, bagian pertama, monggo dilanjut screen-nya ke bagian selanjutnya. Bahwa ada perubahan Bapak dan Ibu, kalau undang-undangnya kan tetap, di SNPT-nya kan ada perubahan dari nomor 44 tahun 2015 menjadi Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, kalau kita bandingkan di bawah, ya nanti bisa ini tersendiri, pada dasarnya Bapak dan Ibu, yang kita cermati, yang dapat kita cermati adalah bahwa di SNPT ini lebih memberikan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengembangkan proses pembelajaran dan pengelolaannya, termasuk pengelolaan implementasi Kampus Merdeka. Langsung ke sistem penjaminan mutu terlebih dahulu, terus langsung. Ini saya ingin menyinggung sebentar ke bawah lagi, ada sistem penjaminan mutu. Monggo, terus. Nah, ini Bapak dan Ibu, terus terang ya ini kita sama-sama belajar dalam konteks ini, bahwa sisi kiri bawah itu perguruan tinggi, itu saat ini kan diwajibkan untuk mengembangkan pangkalan data pendidikan tinggi. Bagaimana segala sesuatunya saat ini harus dirubah atau hijrah dari sesuatu yang hard ke soft, ya. Lalu nanti Ban PT akan menonton dan menilainya berdasar data yang diungkap, segala sesuatu data yang diungkap dan dikelola oleh perguruan tinggi. Di samping adanya PD Dikti.
kita dengan PD Dikti ini menjadi pada satu sisi dimudahkan, pada sisi lain disulitkan. Misalkan tentang posisi dosen home base. Kalau belum ada 5 satu prodi, ya berarti tidak akan terdaftar ya. Termasuk juga dalam updating data dosen ya kan ya. Kita prosesnya dari perguruan tinggi kita, lalu ke Diktis, lalu dari Diktis kemudian ke PD Dikti. Nah, artinya dalam konteks ini mari bersama-sama mengembangkan dashboard tentang pengelolaan data, keseluruhan data. Nah, terbukti saat ini dengan adanya AL daring itu juga sudah menjadi suatu keharusan bagaimana semua data itu bersifat soft dan kemudian one touch ya, one touch screen gitu. Jadi sekali pencet langsung keluar begitu. Oke. Kemudian di tata kelola kita ada di Satker, monggo lanjut. Tapi ini lewat saja. Kita adalah Satker ya, IAIN, insya Allah kalau menjadi UIN, kita insya Allah sama-sama berproses untuk ke UIN. Insya Allah menjadi BLU, menjadi agak leluasa begitu. Nah, kemudian standar nasional pendidikan yang monggo lanjut. Lanjut. Ya. Ya, satu lagi ke bawah. Ini hanya rangkaian. Nah, ini di sini Bapak dan Ibu bagaimana dui in one ya, dua sisi pada style mata uang, pengabdian pendidikan, bahkan bacanya saat ini kan dari penelitian dan pengabdian dosen di inset ke proses pendidikan dan pengajaran. Nah, dengan demikian kita pun ya saat ini sedang juga mengembangkan bagaimana sih prosedur integrasi hasil penelitian dan pengabdian masyarakat dalam pembelajaran, dalam proses pembelajaran. Dan ini pun harus masuk sebetulnya dalam pedoman akademik yang dilakukan oleh fakultas. Nanti kita cerita di bawah tentang itu. Kemudian standar nasional pendidikan tinggi, ini sama sebetulnya dengan yang bawahnya lagi, monggo ke bawah. Standar nasional pendidikan tinggi ini kan penyempurnaan dan perluasan, bahasa saya mungkin begitu ya, dari standar nasional pendidikan tinggi 2015. Di bawah ada pembanding ya, perbandingan antara Permen Ristek Dikti 44 2015 dibandingkan dengan Permendikbud yang sekarang. Jadi terlihat bahwa sebetulnya ini perluasan ruang lingkup saja begitu ya. Mungkin rekan-rekan malah lebih paham dalam hal ini karena membaca bahasa hukum ya. Karena ini sudah menjadi tata aturan perguruan tinggi kita ya, di bawah setelah setelah undang-undang, kemudian ada peraturan pemerintah ya tentang pengelolaan pendidikan tinggi, lalu Permendikbud ya. Kemudian di standar penelitian juga hanya dirubah ruang lingkupnya saja ya, tapi ada titik tekan, monggo dilanjut, bagaimana tadi saya sampaikan hasil dari penelitian dan pengabdian masyarakat itu menyatu dan mengintegrasi ke dalam proses pembelajaran. Bentuknya macam-macam, bisa jadi sumber belajar, bisa jadi subbahasan, bisa jadi studi kasus. Nah, intinya intinya semua dosen dan saya dan rekan-rekan semua sama dituntut untuk melakukan penelitian yang secara terus-menerus, yang hasilnya itu langsung dipresentasikan di kelas gitu dengan rekan-rekan mahasiswa. Bahkan penelitian itu bahkan sebaiknya dilakukan juga dengan mahasiswa gitu ya, lalu didiseminasi di kelas. Apa makna dari ini? Pada dasarnya adalah
bahwa ilmu yang di-share di kelas itu selalu harus aktual, begitu. Jadi sekali lagi selalu harus aktual sehingga tidak ketinggalan zaman, ya. Itu filosofi atau latar belakang integrasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam proses pembelajaran. Nah, kemudian monggo dilanjut. Bagaimana dalam standar proses pembelajarannya, yaitu kampus Merdeka dan Merdeka. Oh maaf, kelewat saya di sini, yang belum ya. Ini standar. Oh, oke. Hak belajar 3 semester di luar perguruan tinggi ini. Nah, ini memang perguruan tinggi ya masih berusaha memahami aturan main ini. Kami di Solo juga sedang memahaminya dan berupaya mengimplementasikan. Kalau dipahami 3 semester di luar program studi, problem yang pertama kali kena itu adalah sulitnya mahasiswa nanti lulus tepat waktu 8 semester. Pada akhir semester 8 ya. Itu satu problem tersendiri karena ketika satu semester 6 itu kuliah di prodi lain, satu perguruan tinggi, lalu 1 semester kuliah di perguruan tinggi lain, 1 semester di luar perguruan tinggi. Artinya kan 6, 7, 8, 20 SKS, lalu skripsinya kapan gitu ya. Tapi memang tampaknya Merdeka Belajar ini kayaknya itu maunya sih ada yang tanpa skripsi gitu ya. Tetapi seperti untuk PTKIN, ya seperti PTKI, saya sendiri cenderung masih harus mempertahankan skripsi ya menurut saya. Atau diganti dengan artikel jurnal ilmiah, itu mungkin masuk ya, karena proses untuk masuk ke jurnal itu tidak mudah juga begitu. Itu perlu ada mekanisme juga. Nah, dengan demikian pedoman akademik kita itu agendanya jadi semakin banyak, begitulah kira-kira begitu ya. Kemudian selanjutnya, monggo dilanjut, screen-nya geser. Nah, ini arahan kebijakan baru kan, tadi yang saya sebutkan bahwa sekarang itu bukan jam belajar tapi jam kegiatan, ya kan? Kegiatan alias praktek kerja yang ini bisa juga dilakukan di luar perguruan tinggi, ya, sehingga basisnya adalah basis capaian apa yang didapat dari proses pembelajaran di luar itu. Lanjut monggo, biar nanti lebih banyak ke sharingnya. Kalau saya kira rekan-rekan sudah tahu bahwa bagaimana bentuk-bentuknya, ada praktek lapangan, praktek kerja, penelitian, perancangan, pengembangan, bahkan yang suka ditanyakan pelatihan militer itu ya, kemudian pertukaran pelajar, magang, bentuk lain pengabdian kepada masyarakat, dan seterusnya ya. Itu, kemudian langsung saja ke slide. Lanjut. Nah, yang lanjut, monggo, langsung, monggo terus. Nah, ke bawah lagi, satu lagi, ya, ini. Nah, ini kan penjelasan tentang apa sih penelitian riset, apa sih pertukaran pelajar, apa sih kegiatan wirausaha, apa sih proyek independen, apa sih proyek kemanusiaan, ya. Nah, ini semua dalam bimbingan dosen, ya, syaratnya dibimbing oleh dosen atau pengajar. Nah, bagaimana implementasinya nanti saya contohkan ada di bawah, ya, yang
telah kita coba kembangkan di IAIN. Monggo lanjut. Nah, pedoman akademik atau panduan akademik, monggo lanjut. Pada dasarnya adalah panduan teknis penyelenggaraan pendidikan di fakultas. Nah, kenapa saya sebut di fakultas langsung? Karena ini konteksnya untuk kepentingan fakultas ya. Meliputi prodi-prodi sesuai dengan karakter keilmuan masing-masing yang disusun dengan tujuan untuk memberikan panduan secara menyeluruh kepada sivitas akademika. Nah, monggo dalam pedoman akademik ini kan tidak ada sistematika yang baku, tetapi kalau memuat hal-hal yang terkait dengan keilmuan prodi, bagaimana prosesnya, bagaimana pengembangannya, itu menjadi lebih baik. Ada visi misi, ada kebijakan mutu, ada sasaran mutu. Nah, tentang sasaran mutu ini juga saya kira bagus ada di pedoman akademik ini. Apa gunanya? Sasaran mutu itu adalah program-program capaian yang program-program tertentu yang ditetapkan ya oleh fakultas, turunan dari institut yang harus dicapai oleh masing-masing prodi dan fakultas, bahkan masing-masing dosen. Itu adalah sasaran mutu ya. Kemudian informasi pelaksanaan dan proses pendidikan. Bagaimana pelaksanaan pendidikan itu dilakukan, termasuk nanti di dalamnya pengembangan budaya akademik, bagaimana implementasi Merdeka Belajar, informasi-informasi lainnya itu sangat bagus terekam, ada di pedoman akademik. Semakin lengkap dan rinci, maka semakin baik, begitu pedoman akademik itu. Dan terutama kan ini nanti di-share kepada mahasiswa jadi lebih paham gitu ya. Oh, saya akan dapat ini dari proses ini dan seterusnya begitu. Monggo lanjut. Nah, saya dapat dari Permendikbud pasal 10. Misalnya proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi. Ya, pada prodi. Jadi sekali lagi fakultas itu yang memiliki dan mengelola program studi. Karenanya dalam perspektif penjaminan mutu dan SPME nanti kalau ada kan seperti tugas akreditasi seakan-akan punya prodi ya. Tapi dalam konteks 9 kriteria atau kriteria 9 itu jadi tanggung jawab bersama, terutama Pak Dekan, Wakil Dekan, 1, 2, 3, dan keseluruhan. Dan memang juga dalam penilaian SPME, sistem penjaminan mutu eksternal, yang akan dilihat itu juga adalah bagaimana sinergitas antar para pihak di dalam fakultas dan institut ya dalam proses perbaikan mutu, kan itu yang diinginkan. Lanjut, monggo. Nah, standar pengelolaan pembelajaran. Nah, lagi-lagi di sini saya ingin titik tekankan bahwa pengelolaan pembelajaran kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, serta pelaporan kegiatan pembelajaran pada tingkat prodi. Oke, sekali lagi, jadi dengan adanya pasal 40 ini dan nanti ada pasal 41, rekan-rekan yang berbahagia, maka pedoman akademik ini yang akan dibuat menurut saya di Fakultas Syariah IAIN Samarinda ini lebih banyak isinya itu tentang proses bagaimana sih menjadi seperti manual user ya, proses pendidikan di program studi ya, bagaimana prosesnya, bagaimana evaluasinya, bagaimana luarannya dan seterusnya, begitu. Nah di pasal 41 juga ditekankan ya kegiatan sistemik menciptakan suasana akademik dan budaya mutu yang baik ya. Ini titik tekan lagi-lagi. Jadi
pasal 41 kan dikatakan pelaksana standar pengelolaan dilakukan oleh unit pengelola program studi alias fakultas, ya kan? Dan perguruan tinggi. Unit pengelola program studi dimaksud pada ayat 1 wajib melakukan penyusunan kurikulum, rencana pembelajaran setiap semester, setiap mata kuliah, menyelenggarakan program pembelajaran sesuai standar isi, proses, dan lain-lain, melakukan kegiatan sistemik dan seterusnya ya. Artinya lagi-lagi ketika ada panduan akademik yang dibuat oleh fakultas itu sangat bagus ya. Jadi saya melihatnya dengan adanya panduan akademik dibuat per fakultas itu akan lebih memudahkan mahasiswa. Ya, dan juga dosen, jadi harus tahu mau kemana arah proses pembelajaran ini, begitu. Keseluruhan ya, keseluruhan proses pembelajaran untuk mencapai CPL, capaian pembelajaran lulusan. Nah, tiba saatnya saya bagian akhir akan melakukan sharing pengalaman. Bapak dan Ibu, pertama saya perlihatkan bahwa di kami ini masih proses ya, sehingga saya belum bisa share. Ini buku panduan akademik tahun 2020-2021 masih dalam draft final dilakukan oleh Pak Warek 1. Intinya ini pedoman akademik pada umumnya seperti biasanya yang dilakukan oleh institut ya. Monggo dipirsani itu dibaca daftar isinya. Daftar isinya diantaranya di sini itu ya visi misi institut, kemudian ada tentang semua prodi ada. Jadi semua kurikulum di prodi apapun di sini ada ya, profil lulusan ada dan seterusnya. Hanya saja di buku panduan institut kami di sini itu hanya menyebutkan ada mau ke arah implementasi Merdeka Belajar begitu. Tapi bagaimana implementasinya dan pengembangan kurikulumnya? Nah, lalu ada buku kedua yang tadi sudah, nah ini pun masih proses dipercetakan, Panduan Pengembangan Kurikulum IAIN Surakarta. Ya. Nah, disinilah ada arahan-arahan ke bagaimana implementasi Merdeka Belajar. Karena kan penentuannya kan nanti ya. Jadi di sini hanya dasar-dasar pijakannya. Misalnya monggo dilihat di situ ada visi misi milestone IAIN, kemudian landasan hukum penyusunan kurikulum, kaitan kurikulum dengan standar nasional pendidikan, dokumen, lalu tahapan perancangan, kemudian perancangan pembelajaran, capaian CPL, mata kuliah dan CPMK ya, pembelajaran lulusan dan lalu ada RPS. Nah, tapi ini waktu kita bahas ya, lalu kita masukin juga di buku ini ya, insya Allah nanti kalau udah jadi kita share ya. Nanti sudah masuk di dalamnya bagaimana mengimplementasikan kurikulum Merdeka Belajar. Nah ini misalnya di antaranya ya, ini sebagai contoh bagaimana, monggo ke bawah satu lagi. Nah yang ini saya contohkan HES misalnya. Ketika HES ini CPL prodinya menguasai konsep hukum ekonomi bisnis syariah berbasis keindonesiaan. Ini misalnya bahasa saya aja ya, berbasis keindonesiaan. Lalu kita ingin menambahkan kuliah di prodi yang lain, taruhlah ini disebut di hukum perikatan publik ilmu hukum UNS, lalu kuliahnya tentang hukum perikatan misalnya begitu ya. Apa sih kompetensi tambahannya, bahwa nanti itu orang HES juga menguasai konsep tentang perikatan dalam hukum nasional misalnya begitu. Nah, Bapak dan Ibu, rekan-rekan,
menentukan nanti itu mau menambahkan mata kuliah apa yang diambil oleh mahasiswa kita di prodi A atau ini di prodi HES, itu kan bagaimanapun tetap saja harus merupakan hasil musyawarah kaprodi, sekprodi, dan dosen home base dan juga ahli. Kan kita tidak bisa misalkan dalam implementasinya menurut saya biar mahasiswa sendiri saja yang memilih kuliah di mana, misalnya agar hanya ingin merasakan kuliah di kalau di Samarinda tuh di mana itu? Lambung Mangkurat ya. Misalnya hanya karena pengen ikut kuliah di situ lalu asal comot begitu ya. Menurut saya tidak begitu implementasinya nanti. Jadi kita prodi terutama itu seakan-akan menyiapkan hidangan. Jadi hidangan A, hidangan B, hidangan C. Lalu nanti si mahasiswa itu kan dipetakan berdasarkan kecenderungan mahasiswa itu, dia bagusnya itu dikasih apa. Jadi menurut saya nanti itu agak mendekati seperti di model di Fakultas Kedokteran. Ada namanya itu mata kuliah sistem blok ya. Sistem blok. Jadi maksud saya misalkan kalau profil lulusan seperti di prodi saya Akidah dan Filsafat Islam, ketika mahasiswa itu kecenderungannya kepada profil peneliti, karena salah satu profil dari Akidah Filsafat Islam itu adalah peneliti, maka kita akan arahkan mengambil mata kuliah tertentu untuk mendukung profil lulusan sebagai peneliti itu. Demikian pula slide yang kedua ke bawah, monggo. Ya, yang ini betul yang itu. Nah ini di lembaga non perguruan tinggi. Nah ini saya mengusulkan kepada prodi saya ceritanya, tapi ini didasarkan pada materi Prof. Sutrisno bahwa yang dibutuhkan oleh teman-teman calon lulusan kita hard skill. Ternyata hard skill itu kita kan suka memahami hard itu keras ya. Jadi maksudnya itu kognitif psikomotorik atau keterampilan teknis gitu yang itu seperti membuat begitu ya. Itu maksudnya itu. Maka misalnya nomor 1 saya tulis bekerja sama dalam tim dalam menyelesaikan proyek sosial kemasyarakatan misalnya ya. Nah ini kan bisa dirubah-rubah masing-masing gimana prodinya sebetulnya mau apa yang diinginkan ketika kita memilih lembaga tertentu. Nah untuk seperti AFI misalnya saya contohkan kita sudah berdiskusi dengan teman-teman dosen AFI. Kita akan memilih Balai Penelitian Litbang ya. Kemudian ada di Solo itu namanya LPTP. LPTP itu Lembaga Pengembangan Pertanian, Teknologi Pertanian. Karena di situ pengembangan masyarakat, ekonomi desa ya. Nah, kenapa dipilih ke situ? Karena di antara profil AFI selain peneliti adalah namanya itu penggerak sosial. Nah, kalau untuk HES menurut saya kan karena HES itu dalam pemahaman saya diarahkan menguasai hukum syariah yang juga nanti itu ada juga yang kabarnya kalau tidak keliru kalau profil di kami di sini itu selain menguasai hukum ekonomi syariah, hukum perikatan, juga konsultan hukum syariah kalau tidak keliru itu profilnya, lalu penyelesai konflik bisnis syariah misalnya. Nah, kalau profilnya di situ maka cocok untuk kuliahnya itu nanti memilih seperti di
konsultan bisnis syariah ya. Kalau penyelesai konflik berarti kan di arbitrasi syariah misalnya ya, ada kan Badan Arbitrasi Syariah Nasional Basarnas ya. Lalu untuk HES misalkan di BMT ya, jikalau rekan-rekan atau HES-nya di teman-teman di Samarinda ini diarahkan ke Dewan Pengawas Syariah misalnya begitu. Nah, jadi tentang apa sih capaian pembelajaran hard skill-nya, yaitu gimana teman-teman mengolahnya begitu. Termasuk yang di bawah misalnya pelaporan nomor 3, yang nomor 1, nomor 3 pelaporan dan publikasi ilmiah berbasis data lapangan ya. Menurut saya untuk Afi cocok karena harus pintar menulis ya. Tapi saya nggak tahu. Mungkin kalau untuk HES kan mungkin legal maksim yang harus bagus ya. Kan di setiap perbankan itu ada bagian legal ya. Maka harus memahami betul tentang hukum perikatan dan kemudian hukum transaksi bisnis misalnya begitu. Nah lalu yang soft skill-nya kerja keras, kreativitas, inovasi, integritas diri, kemampuan mengembangkan diri, kemampuan memberi kontribusi pada tim dan pada masyarakat, itu gimana kita juga pembobotannya. Nah, yang terpenting adalah di 1 semester ini ada 20 SKS begitu. Nanti bagaimana pola penilaiannya ya kita sendiri juga yang mengolahnya. Kemudian, nah kita juga alhamdulillah dari 29 prodi dalam koordinasi LPM kami itu semua prodi harus membuat scientific vision. Apa itu scientific vision? Adalah visi keilmuan program studi yang memuat paradigma keilmuan, distingsinya apa, ekselensi atau keunggulan keilmuannya itu apa. Nah, lalu roadmap penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam 4-5 tahun ke depan sesuai dengan rensra-nya dan strategi implementasi pengembangan keilmuan program studi. Bapak dan Ibu, dengan adanya scientific vision ini ya, kan di dalam penilaian akreditasi itu saat ini dosen meneliti tema tertentu itu akan dianggap sebagai penelitian dosen jika ada cantolannya di roadmap. Nah, roadmap inilah yang ditaruh di scientific vision. Tapi bisa juga ditaruh di renstra-nya LP2M. Tapi kan kalau LP2M itu penelitian keseluruhan ya, keseluruhan prodi-prodi se-IAIN. Nah, maka kalau di scientific vision itu untuk khusus keilmuan prodi. Karenanya kita sekarang sedang juga berkoordinasi dengan LP2M. Kita ingin ada skema penelitian keilmuan prodi ya, yang walaupun kemarin sudah ada tapi kan kecil, alokasinya itu masih kecil. Dan kami juga mengusulkan ada penelitian berbasis mata kuliah. Nah, berbasis mata kuliah itu akhirnya kan jadi kepada keilmuan masing-masing dosen begitu, termasuk juga PKM-nya ya. Nah, di kami sudah berjalan pengabdian masyarakat itu dikelola oleh fakultas dan prodi terkait dengan tim dosen biasanya gitu ya, di kami yang sudah berjalan itu. Kemudian ini lagi kami juga sedang berproses membuat pedoman rekognisi dosen, karena ini juga yang menjadi keniscayaan.
Apa pedoman rekognisi dosen itu adalah panduan yang berisi literasi tentang jenis-jenis rekognisi dan upaya-upaya atau rekayasa untuk memudahkan pencapaian rekognisi oleh dosen dan bahkan dengan mahasiswa. Ya, jadi istilahnya itu bagaimana sih rekognisi? Mohon maaf, misalnya ketika teman diminta bicara di perguruan tinggi lain, itu artinya kan ada rekognisi dan jadi catatan begitu ya. Untuk prodi saya misalnya, jadi saya pun misalnya mohon ada surat keterangan atau minimal sertifikat ya untuk kegiatan ini. Yang itu untuk kepentingan bukan saya secara pribadi, tetapi untuk kepentingan prodi saya begitu. Itu kan rekognisi juga. Nah, itu kan direkayasa gitu ya. Jadi kalau tanpa rekayasa, rasa-rasanya kan selama ini alamiah ya rekognisi itu. Artinya kalau orang yang sudah banyak tulisan karyanya, kemudian banyak artikel jurnalnya, lalu dikenal oleh teman-temannya di perguruan tinggi lain, maka kemudian diundang, ya kan? Nah, tapi kami ingin di kampus kami ini proses mencapai rekognisi itu ada aransemennya atau ada kalau film itu ada sutradaranya kira-kira lah. Jadi seakan-akan menjadi suatu budaya gitu ya. Jadi misalnya itu bisa dicapai dengan kerjasama antar perguruan tinggi ya, misalnya tukar-menukar antar dosen ya. Meskipun untuk tahun depan ini kita juga harus berpikir karena ada pembatasan ya, narasumber itu harus di luar kementerian kan, di luar kementerian kita. Nah, tapi hal itu masih tetap diupayakan kok. Bagaimana kita misalnya kerjasamanya dengan perguruan tinggi di luar Kementerian Agama gitu. Jadi sana juga pakai kita dipakai sana kira-kira begitu. Itu kan bisa di rent ya. Apapun saya kira bisa diupayakan lah. Menjadi dosen pengampu. Nah, tentang hal ini kan masih jarang ya. Kemudian menjadi speaker, menjadi reviewer, editor jurnal ya, itu juga harus ya selama ini sudah jalan, tetapi bagaimana ini dibudayakan secara kelembagaan. Menjadi staf ahli ya di tingkat wilayah, nasional, internasional. Nah, ini pun dibuat pedomannya begitu ya. Kita juga masih kegiatannya sudah ada, tetapi sedang dalam proses editing lagi-lagi ya. Jadi ini sharing. Lalu ini punyanya Fakultas Syariah kita di sini. Ada pedoman pembelajaran, monitoring, dan evaluasi pembelajaran. Ya, jadi pedoman akademik masih di kampus pusat ya, artinya di institut. Lalu fakultas ini membuat pedoman pembelajaran. Nah, dalam pedoman pembelajaran monitoring ini, intinya bagaimana proses pembelajaran itu menggunakan PP-EPP. Ya, jadi mulai penetapan, kemudian mulai penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan. Jadi setiap tahap, setiap standar, mungkin di bawah lagi, yang satu lagi di bawah, ya, itu bagaimana ada proses PP-EPP-nya gitu. Itu yang dilakukan di Fakultas Syariah kami ya. Nah, rekan-rekan, itu yang bisa saya sharing. Monggo kita diskusikan apa yang bisa kita bantu. Pada dasarnya kita ingin sama-sama sharing untuk kemajuan bersama begitu. Ya. Dari baik. Saya sementara itu mohon maaf bila ada kekurangan ya. Sementara itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih atas paparan materinya tadi yang sudah dibagi dalam 3 bagian ya. Yang pertama tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Permendikbud dan Permendikbud Nomor 3 ya.
Nah, kemudian lanjut di nomor 2 tadi tentang pedoman akademik. Mohon maaf Ibu Nur Syamsi, sepertinya audio suaranya double ya. Sering ya? Nah, soalnya terdengar ini storing di sini. Ya, sorry. Oke, silakan. sudah bagus? Silakan. Baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Lukman atas pemaparan materinya yang tadi mulai dibahas tentang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ya, dan Undang-Undang Nomor 3 juga masuk pada pedoman akademik yang mestinya setiap fakultas menurunkan pedoman akademik menjadi pedoman pembelajaran dan monitoring evaluasi pembelajaran seperti yang dipaparkan terakhir tadi. Dan kemudian yang ketiga, lebih banyak sharing tentang bagaimana pelaksanaan akademik di IAIN Surakarta. Nah, mungkin yang kami tanyakan nanti hal-hal yang bersifat teknis, Pak, mengenai pelaksanaan akademik yang sekarang ini kami lakukan. Bagaimana mungkin arahan dari Bapak nanti mengenai pelaksanaan yang telah selama ini kami lakukan, apakah ada yang perlu kami perbaiki, dan atau mungkin ada sesi pertanyaan nanti, silahkan kepada peserta yang ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Lukman. Panggilin Reza dong. Ini ada dari TUF. Tolong. Kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan bisa langsung present atau langsung di unmute saja mic-nya dan saya persilakan kepada Bapak Ibu. Yang loh, Bu Indri di WA, bagaimana pertanyaan? Silahkan Bapak Ibu apabila ada yang ditanyakan. Ya, silahkan. Baik, mohon izin saya ingin bertanya Pak narasumber ini. Ya, silakan Pak Iskandar. Iya. Yang pertama soal pedoman akademik ya dan pedoman pembelajaran, evaluasi atau monitoring pembelajaran. Jadi untuk format di level fakultas itu Pak, apakah namanya itu lebih kepada pedoman pembelajaran, evaluasi dan hasil jika dibanding dengan pedoman akademik sendiri? Karena tadi saya dengar kalau tidak salah pedoman akademik itu mungkin lebih tepat di level institut gitu kan. Dan ketika diturunkan ke level fakultas, maka namanya menjadi pedoman pembelajaran dan evaluasi. Kira-kira itu yang pertama Pak ya, apakah memang begitu bentuknya lebih baik? Atau mungkin itu pertimbangan teknis yang sifatnya pilihan saja. Kemudian yang kedua Pak, untuk komposisi pedoman pembelajaran evaluasi di level fakultas itu, kalau saya melihat di pedoman yang ada di IAIN Surakarta itu simpel sekali dari bab 1 berkenaan dengan visi misi, bab 2 itu berkenaan dengan kurikulum, dan ketiganya evaluasi gitu Pak ya. Ya. Nah yang kira-kira yang paling penting dalam konten di bab 2, 3 itu dalam rangka kita menuju ke belajar merdeka atau kampus merdeka itu kira-kira untuk kami di Fakultas Syariah IAIN Samarinda itu mungkin bisa diberikan masukan Pak untuk kami biar bisa dipersiapkan kira-kira hal-hal apa, karena sementara ini kami masih meraba-raba juga untuk membuat pedoman yang di level fakultas dalam rangka kepentingan kita menyambut Merdeka Belajar atau Kampus Merdeka gitu Pak ya.
Oke, saya kira itu aja Pak, sekedar apa yang bisa kami ingin informasi ya, teknis ya, dan mungkin sedikit muatan tentang konten di masing-masing bab di pedoman itu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Bagaimana, langsung dijawab atau ada dulu? Saya manut. Iya, silakan langsung ditanggapi saja Pak. Oh gitu, ya terima kasih. Dengan Pak Sinten barusan. Pak Iskandar. Pak Iskandar. Pak Iskandar Pak, saya WD. Oh ya, oke. Ya, salam kenal Pak. Ya, salam kenal. Ya. Satu di Fakultas Syariah. Waalaikumsalam, Surakarta. Ya. Saya sependapat pedoman akademik yang ada di institut itu biarlah seperti biasanya gitu. Jikalau ditambahkan itu meliputi tentang garis besar pengembangan kurikulum Merdeka Belajar dan atau menyangkut tentang mata kuliah keinstitutan. Di kami masih ada Pak mata kuliah institut yaitu 20 SKS ya, yang itu menjadi penciri institusi. Misalkan yang menjadi penciri itu ada metodologi studi Islam, ada filsafat ilmu, ada kewirausahaan Islam, dan ada Islam dan budaya lokal. Nah itu dikelola mulai mata kuliah sampai RPS-nya itu oleh WR1 dan lebih tepat oleh LPM ya. Jadi kita melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengembangkan mata kuliah keinstitutan itu. Nah itu biarlah ada di pedoman akademiknya institut gitu ya. Nah penamaan untuk di fakultas monggo saja mau disebut pedoman pembelajaran misalnya itu juga bisa, atau panduan pembelajaran itu juga bisa. Yang terpenting menurut saya ada tentang profil fakultas, visi misi, ya sasaran mutu fakultas, bahkan sasaran mutu setiap program studi, ya. Lalu kalau misalkan di Fakultas Syariah ini belum ada tersendiri tentang tadi scientific vision, kemudian pedoman rekognisi, menurut saya dimasukin juga bagus. Atau mau tersendiri ya, karena pedoman rekognisi itu lebih banyak untuk ke dosen ya, karena hal baru juga. Jadi misalnya proses pembelajaran, implementasi Merdeka Belajar, seperti yang saya tadi contohkan, nanti itu bagaimana ya. Meskipun mungkin untuk sekarang itu apakah mau langsung disebutkan prodi, di sana itu prodinya apa saja, saya mohon maaf belum sempat. Ada HES, kemungkinannya ada hukum keluarga ya kan ya. Ada hukum keluarga dan ada hukum tata negara, ada 3. Oh, ada HTN, alhamdulillah ya. Ada hukum tata negara, ya bagus tuh. Jadi setiap prodi itu biar mengembangkan atau menulis scientific vision tadi, ya, lalu dimasukinlah ke dalam pedoman pembelajaran ini yang akan dibuat, begitu. Kalau hemat saya begitu. Nah, mengapa scientific vision ini sangat diperlukan? Agar setiap dosen dan juga mahasiswa itu tahu ya bahwa distingsi dan ekselensi keilmuan yang dikembangkan oleh prodi HTN-nya IAIN Samarinda kan pasti berbeda dengan HTN-nya di UIN Sunan Kalijaga. Yang saya tahu di UIN Sunan Kalijaga ada HTN itu, di kami kebetulan belum ada ya. Atau yang terdekat dengan di mana, kan harus ada perbedaan. Nah itu akan bagus
terekod ya atau terekam dalam scientific vision atau visi keilmuan. Dan kalau sudah ada visi keilmuan ini nanti akan memudahkan kepada proses pengembangan keilmuannya. Misalnya di LP2M dikembangkan nanti kolaborasi penelitian ya, atau penelitian kolaboratif. Nanti bagusnya itu misalnya HTN itu bagusnya dengan prodi apa ya, atau dengan keilmuan apa begitu ya. Nah itu kan harus diaransemen juga gitu ya oleh dosen-dosen home base di HTN ya, atau oleh Kaprodi, Sekprodi, dan di bawah koordinasi WD1 keilmuan HES-nya IAIN Samarinda. Menurut saya begitu. Lalu ada juga monitoring evaluasinya. Memang Pak Yus tadi pedoman yang saya perlihatkan ini juga dibuat pada tahun ini. Kita juga masih berproses ini ya. Jadi saya hanya memperlihatkan bagian saja begitu ya. Dan ini juga belum dicetak menjadi satu produk hukum, belum. Jadi ini masih proses. Karenanya tadi betul kalau misalnya kok masih terlalu simpel begitu ya, maka bisa dikembangkan kembali. Jadi kalau hemat saya sekali lagi semakin rinci, semakin meliputi berbagai hal ya, maka akan semakin baik. Termasuk misalnya memasukkan bagaimana upaya integrasi hasil penelitian dan pengabdian pada masyarakat dalam proses pembelajaran. Misalnya dibuat di satu sub tersendiri tentang hal itu juga menurut saya bagus-bagus saja ya. Atau misalnya awalan dalam satu buku ini nanti misalnya dipecah menjadi beberapa buku kecil ya, seperti gini, waktu saya ingat ya dalam beberapa pengalaman akreditasi oleh BAN PT itu, kalau ada program lalu ada pedomannya itu sangat bagus gitu, dinilai bagus. Dulu kan ada pedoman KKL, pedoman PPL ya, pedoman penulisan skripsi, pedoman pengembangan budaya ilmiah akademik, bahkan pedoman kebebasan mimbar akademik. Nah, seperti itu. Yang bagusnya lagi, semua pedoman ini harus ada SK-nya. Kan begitu. Nah, SK minimal itu dari dekan gitu. Dengan demikian tanggapan saya atas sharing tadi ya. Terima kasih, monggo. Baik, terima kasih Pak Lukman atas tanggapannya. Baik, bagi peserta lain yang bertanya, mumpung ada Bapak nih. Sedikit lagi mungkin Pak Dokter, mungkin untuk scientific vision. Scientific vision-nya itu dibuat tersendiri atau dia include ke dalam pedoman pembelajaran dan evaluasi itu, Pak? Ya. Kalau di kami tersendiri, Pak. Kami dalam koordinasi LPM akan kita kumpulkan seluruh scientific vision prodi kami gitu ya, ke-29. Karena kebetulan LPM kami yang istilahnya itu mendesain hal itu ya. Tapi dengan teman-teman juga yang menyusun adalah teman-teman prodi, Pak ya. Maksud saya jikalau belum ada sama sekali, minimal inisiasi di Fakultas Syariah IAIN Samarinda ya monggo juga begitu. Jadi tentang digabung atau dipisah itu saya kira kondisional, Pak. Tetapi titik tekan saya menganggap bahwa
scientific vision ini merupakan hal yang strategis gitu untuk segera diadakan. Atau mungkin sudah ada Pak di teman-teman di Samarinda. Secara Halo? tersirat dia ada di dalam pedoman akademik, Pak. Jadi tidak terlihat secara spesifik gitu. Memang ada muatan tentang saintifik. Sehingga tidak menjadi perhatian penting, sepertinya begitu. Ya. Nah, kalau hemat saya sekarang harus ditonjolkan itu. Karena coba Bapak perhatikan penilaian LKPS ya, laporan kinerja laporan kinerja program studi kriteria 9 itu di judul penelitian itu di sisi kanannya itu harus tertera bahwa sesuai roadmap gitu Pak, sesuai atau tidak dengan roadmap. Nah, ada juga di tempat lain yang langsung saja misalnya membuatnya langsung roadmap penelitian program studi. Ada juga gitu ya, tidak disatukan dengan scientific vision. Tapi kalau kami ya di Solo berpendapat karena roadmap itu kan pada dasarnya untuk mengembangkan keilmuan prodi begitu melalui penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Maka kami roadmap menjadi bagian tak terpisahkan dari scientific vision gitu Pak, yaitu visi keilmuan prodi kan. Demikian Pak. Bagaimana Pak Iskandar? Ya, scientific vision itu tidak berarti sama dengan visi, Pak ya, di bagian awal itu. Tidak. Berbeda. Kalau visi kan visi organisasi ya Pak ya, visi kelembagaan, visi prodi kita mau diarahkan kemana. Kalau scientific vision itu keilmuan apa, keilmuan bagaimana yang mau dikembangkan di prodi tertentu. Nah, yang harus ada di scientific vision itu apa sih distingsi pembeda prodi HTN-nya Fakultas Syariah YIN Samarinda dengan HTN-nya YIN yang lain. Sama juga ekselensinya. Apa sih keunggulan yang ingin dibangun? Misalkan kalau di kami, misalkan ya ini sebagai contoh, kami menetapkan di AFI itu distingsinya adalah kajian filsafat Islam Jawa gitu. Kalau yang di syariah di sini hukum keluarga berbasis kearifan lokal, misalnya begitu Pak. Karena itu implementasi atau lanjutan dari visi YIN kami begitu. Ya. Jadi kekhasan dari setiap prodi ya Pak ya, maksudnya seperti itu. Betul. Kekhasan keilmuan yang dikembangkan oleh setiap prodi. Betul, kekhasan Pak. Iya. Dan roadmap itu masuk ke dalam scientific vision itu Pak ya? Ya. Nanti saya kirim yang contoh yang prodi kami ya Pak. Iya, siap biar Pak. Kami tunggu monggo Pak. bisa dikembangkan lebih lanjut. Baik, terima kasih. Dan terima kasih. apa yang telah kami diskusikan itu juga bukan hasil saya, tapi dengan teman-teman di kebetulan saya di AFI ya Pak ya. Nanti saya kirim deh yang itu. Baik, kalau misalkan minta scientific vision-nya yang syariah, nanti saya izin dulu pada teman syariah gitu ya. Baik, kami tunggu Pak. Baik, bagi peserta selanjutnya yang ingin bertanya mengenai proses pembelajaran atau monitoring evaluasi pembelajaran yang selama ini kita lakukan, mungkin bisa ditanyakan kepada Bapak Lukman. Baik juga dalam hal ini mengenai Tridharma ya, yang juga tadi sempat dibahas bahwa tetap bagaimana akademik itu bisa berjalan dengan tetap memperhatikan hasil penelitian dosen yang mungkin bisa didiseminasikan di dalam kelas-kelas
Dan ini menurut saya sesuatu yang perlu untuk kita laksanakan juga ya. Begitu juga dengan pengabdian pada masyarakat, itu juga perlu untuk kita terapkan. Bagaimana kepada Bapak Ibu peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan, atau membahas tentang Merdeka, Kampus Merdeka atau Merdeka Belajar. Tadi juga dibahas mengenai 20 SKS, itu menarik menurut saya. Apalagi bila mahasiswa juga dibebani dengan skripsi seperti sekarang. Kecuali kalau memang ada perubahan semacam jurnal, mungkin itu akan lebih ringan buat mahasiswa. Dan tadi sempat diskusi singkat juga dengan Bu Lili, bisa jadi nanti untuk menyelesaikan studi bisa lebih lama kalau misalnya nanti mereka harus melaksanakan 20 SKS di luar prodi dan di luar universitas atau di luar keilmuan mereka ya. Sementara mereka juga harus mengerjakan tugas akhir gitu, dan itu pasti tantangan tersendiri juga buat mahasiswa nantinya ketika kurikulum yang baru ini diterapkan. Baik, Bapak Ibu peserta, bagi yang mau bertanya boleh langsung, boleh juga melalui chat. Ada lagi yang mau bertanya? Baik, saya mungkin selanjutnya mohon izin bertanya Pak Dokter. Ya, silahkan. Saya Abdus Syukur, Sekretaris Prodi Hukum Keluarga. Oh Mungkin ya, ada dua hal yang mungkin ingin saya tanyakan. Yang pertama berkaitan dengan mahasiswa, mereka ada belajar di kampus lain. Ini kira-kira sudah ada bocorankah atau bahkan sudah ada aturan bakunya? Mohon maaf, bagaimana suaranya kurang jelas? Mohon maaf. Sekali diulang. Baik. Mahasiswa yang ada 3 semester atau 20 SKS, mereka mengambil mata kuliah di kampus lain. Ya. Nah, ini apakah sudah ada kriteria khusus seperti apa mata kuliah apa yang harus mereka ambil di kampus lain itu? Apakah masih sama-sama institusi perguruan tinggi Islam ataukah harus diumum malah? Kemudian keterkaitan mata kuliah yang diambil dengan prodinya dia itu seperti apa? Itu apakah sudah ada aturan patennya dari Departemen Ristek atau dari pusat? Yang kedua berkaitan dengan persiapan. Ini kan kami juga sudah ada angin dari surga bahwa insya Allah Yayasan Samarinda akan menjadi UIN. Mungkin termasuk Yayasan Jakarta akhirnya. Harusnya lebih dulu jadi. Iya. Nah, ini untuk kurikulum, penyusunan kurikulum atau redesign kurikulum, kami mungkin beberapa pekan lagi juga akan melaksanakan kegiatan sekaligus untuk sebagai persiapan menjadi UIN. Nah, kira-kira menurut Pak Dokter, untuk penguatan kurikulum, dan kami rencananya kan akan menjadi kalau di di Fakultas Syariah mungkin ada nanti namanya Fakultas Hukum dan Syariah. Fakultas Hukum dan Syariah. Nah, ini kira-kira kalau nanti ketika sudah menjadi UIN, apakah kita betul-betul harus menyesuaikan diri dengan apa yang mungkin ada sekian persen dari umum, sekian persennya dari keagamaan. Itu kira-kira ada persentase semacam itu di lingkup fakultas. Kalau di lingkup institut mungkin kita sama-sama tahu bahwa di institut harus ada beberapa jurusan umum, entah apa itu jurusannya atau prodinya. Tapi untuk di lingkungan fakultas, apakah harus ada berapa persen prodi umumnya, berapa persen prodi yang keagamaannya? Kalau sekarang yang jelas umum itu ada kami di HTN Hukum Tata Negara itu sudah ada, tapi mungkin rencana mungkin akan dibuat prodi yang lain. Nah, itu mungkin terima kasih Dokter. Iya.
Langsung je, Bu? Ya, silakan. Mohon Bapak, banget. langsung saja. Ya. Ya, terima kasih Pak Sekprodi ya. Pak Sinten, saya tadi belum mencatatnya. Pak Abdus Syakur dari Pak Indramayu. Abdus Syakur, alhamdulillah. Ya. Pak Abdus Syakur nih. Yang pertama, pedoman yang kita terima adalah pedoman implementasi Merdeka Belajar yang telah dibuat oleh Dikbud ya, oleh Menteri Kementerian atau oleh Dikti ya. Namun dalam pedoman itu juga masih umum sifatnya dan kita harus juga mengimplementasikannya sesuai dengan irama yang ingin kita bangun ya. Termasuk misalkan ketika tadi ditanyakan mata kuliah apa yang akan diambil oleh mahasiswa kita dan di perguruan tinggi mana ya. Nah, mata kuliah apanya itu menurut saya adalah sebaiknya hasil dari kesepahaman tim program studi. Jadi karena agar mata kuliah yang diambil itu untuk menguatkan profil lulusan. Jadi semakin menguatkan profil lulusan. Dalam parameter dan dalam keilmuan KKNI ya, kualifikasi nasional Indonesia, yaitu kurikulum kualifikasi nasional Indonesia, yang paling diutamakan itu kan adalah mata kuliah keprodian. Persentasenya 60 sampai 65%. Nah, dengan demikian keilmuan keprodian mata kuliah inti keprodian ini, apakah semuanya mau diambil di prodi sendiri atau misalkan kita anggap untuk kasus HTN misalnya ada di Lambung Mangkurat ya yang dekat di situ. Misalnya ada ahli Mula Warman. Oh, Mula Warman, maaf. Mula Warman, misalnya ada yang bagus prodinya dan dalam mata kuliah tertentu yang sangat menentukan terhadap profil lulusan HTN kita. Maka ambillah mata kuliah itu gitu. Adapun perguruan tingginya itu tidak ada batasan, yang penting perguruan tinggi bisa perguruan tinggi sendiri atau perguruan tinggi lain, yang penting antar perguruan kita dan perguruan tinggi yang ingin kita kerjasama itu ada MOU begitu. Nah, di sini tentang MOU itu ada dua pola juga menurut saya. Satu, tetap ya payung hukumnya dari antar rektor. Kemudian nanti MOA-nya antar fakultas ya, antar dekan. Sehingga lebih kuat gitu, lebih kokoh ya. Dan bukan hanya sekedar MOU tapi langsung MOA. Nah, itu mata kuliah apa. Dengan demikian menurut saya mata kuliah apa yang bagus untuk menguatkan kompetensi atau menguatkan CPL calon lulusan kita ya, itu ditentukan dan ditetapkan oleh asosiasi dosen ya, atau asosiasi dosen HTN misalnya, itu lebih bagus ya. Lalu dari hasil asosiasi turun ke dosen-dosen home base prodi misalnya begitu, atau dosen-dosen IAIN Samarinda yang dianggap memahami tentang profil HTN saat ini tuh bagusnya mendapatkan mata kuliah ini gitu, dan mata kuliah ini yang bagus tuh ada di perguruan tinggi X misalnya gitu. Ya, ambillah itu gitu. Nah, lalu jikalau ada sekarang perlu tambahan keilmuan, misalnya sekarang ya, misalkan HTN sekarang itu sangat terkait dengan Undang-Undang Cipta Kerja misalnya ya, karena
menurut saya Cipta Kerja juga kaitannya sangat dekat ya dengan hukum tata negara ya. Yang Omnibus Law itu kan meramu dari sejumlah undang-undang. Nah, saya kira kan kita harus memberikan ke mahasiswa agar pemahaman tentang Omnibus Law itu tidak hanya dari sekunder-sekunder saja, tapi harus dari orang pakar yang ahli betul tentang hukum tata negara terkait Omnibus Law, misalnya begitu. Itu adanya di mana, ya kan gitu. Nah, maka bisa diambil gitu. Jadi menurut saya lagi-lagi bentengnya atau lokomotifnya itu ada di prodi gitu. Kalau menurut prodi ini baik ya jadi baik kan, paling nanti kan koordinasinya dengan WD1 lalu dengan dekan lalu jalan ya implementasinya. Itu yang pertama. Yang kedua tentang redesain kurikulum kaitan mau ke UIN, memang redesain kurikulum ini kan merupakan keharusan yang terjadwal. Jadi kita misalnya kami di IAIN itu terakhir redesain itu 2015 lalu kemarin 2019. Jadi 4 tahunan kan, minimal 4 tahun maksimal 5 tahun kan redesain kurikulum. Nah sehingga kami untuk ke UIN ini sudah mengancang-ancang gitu ya, mengancang-ancang bagaimana mata kuliah apa yang harus diadakan. Contoh kemarin kita sedang berdiskusi tentang kan di antara mandat UIN itu adalah integrasi ilmu dan agama. Nah kami di Solo itu mengusung integrasi Islam, sains, dan kearifan lokal. Nah, di Jogja saja, Bapak dan Ibu, yang sudah memberlakukan integrasi atau bisa disebut mbahnya integrasi interkoneksi itu, ternyata baru menerapkan mata kuliah Islam dan sains saat ini. Ya. Nah, kami malah waktu itu mengundang Pak Amin Abdullah ya. Pak Amin juga mendorong ya buatlah satu mata kuliah yang mengarahkan kepada visi Anda. Nah, visi kami ini di sini kan integrasi Islam, sains, dan kearifan lokal. Nah, jadi mungkin ketika mau jadi UIN ada mata kuliah, tapi kami modelnya nanti itu tidak akan menambah mata kuliah, tapi mata kuliah yang ada yang diperluas gitu. Misalkan di mata kuliah institut nanti mungkin ada yang akan dirubah menjadi Islam, sains, dan kearifan lokal gitu. Jadi dalam satu mata kuliah di samping Islam dan budaya Jawa yang sudah ada gitu. Tapi itu baru rencana ya Pak Abdul Syakur ya. Jadi menurut saya memang redesain itu merupakan satu kewajiban. Lalu tentang berapa persen antara umum dan keislaman ya, itu memang ada di Menpan ya. Kita itu yang terpenting kan ada prodi-prodi umumnya, kalau nggak salah persentasenya itu 20 atau 40 ya, 40-60 ya jumlah prodinya dari sisi prodi. Nah menurut saya ketika Fakultas Syariah IAIN Samarinda mau menjadi Fakultas Syariah dan Hukum ya, seperti juga di UIN Jogja, ya bagus juga melakukan redesain kurikulum, hanya saja menurut saya jangan sampai antara hukum Islam ya, hukum Islam dan hukum nasional itu seakan-akan jadi apa ya istilahnya itu kontestasi. Nah itu malah tidak menarik. Justru dengan UIN itu kan yang diinginkan adalah integrasi. Bagaimana hukum Islam bersimbiosis mutualisme dengan hukum nasional. Hukum nasional bersimbiosis mutualisme dengan hukum Islam gitu. Itulah menurut saya
misi yang baik dengan adanya Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan demikian, nanti lulusan Fakultas Syariah dan Hukum itu akan beda banget dengan lulusan Fakultas Hukum gitu. Dan akan beda juga dengan Fakultas Syariah yang hanya Fakultas Syariah. Misalnya kalau saya sih memahaminya seperti itu. Sama juga dengan pertanyaan sih, apa sih maknanya ketika UIN mengadakan Fakultas Kedokteran gitu. Pertanyaan itu kan diulang-ulang oleh seperti Profesor Ajumardi Ajra ya. Lalu kan terjawab dalam beberapa waktu bahwa kedokteran yang dikembangkan oleh UIN itu di samping menghidupkan kembali turos keilmuan kesehatan ya, kedokteran lama seperti Tibbun Nabawi atau Atib ya, Atibnya Ibnu Sina, juga dikawinkan atau dinikahkan dengan temuan-temuan ilmu kedokteran mutakhir begitu. Lalu kalau seperti di Malang itu suka diusung bahwa nanti yang lahir itu adalah sarjana kimia tetapi hafal Quran, atau tetapi juga pandai bisa menulis skripsi dalam berbahasa Arab seperti itu. Itu yang suka disampaikan oleh Prof. Imam Suprayogo ya, dan kami setuju seperti itu. Artinya bahwa dengan adanya UIN, integrasi ilmu, jadi tidak ada lagi besok itu ilmu umum, ilmu agama gitu ya. Pada dasarnya kan ilmu itu minallah ya, ya untuk kehidupan manusia agar lebih maslahat begitu. Demikian tanggapan saya. Siap, terima kasih. Hatur nuhun, Pak Dokter. Oh, hatur nuhun. Pak Abdul Syakur di mana ya aslinya? Abdi asli Indramayu. Oh, alhamdulillah. Ya. Jadi banyak nanam mangga di situ ya, karena Indramayu itu rekan-rekan kan ahli mangga itu. Ahli mangga mah. Iya, mangga buah maksudnya buah mangga. Ya. Baik, bagi Bapak Ibu peserta. Oh ya, di situ sudah jam berapa nih? Udah setengah 12 lebih ya? 8, Bapak. Iya. Bagi Ya, Bapak ya. Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Kalau tidak, saya yang ingin bertanya boleh, Pak? Boleh lah, monggo. Ya. Saya di sini Nur Syamsi, Pak, sekaligus sebagai unit UPM di tingkat fakultas. Jadi, oh iya, UPM. Iya, jadi ingin bertanya sebenarnya hal-hal teknis, tapi kami sendiri juga masih bingung akan hal itu. Mungkin lebih sharing sih Pak, bagaimana pelaksanaannya kalau Ya, di monggo. Baik, pertama mengenai praktikum Pak. Kalau di sini kan di Fakultas Syariah ini ada praktik peradilan. Ya. Nah, kalau di sana praktikumnya apakah sama praktikum peradilan juga atau ada yang lainnya gitu? Kalau di Fakultas Syariah di IAIN Surakarta, dan proses pelaksanaannya itu pada waktu kapan Pak? Apakah setelah PKL atau justru sebelum PKL? Itu yang pertama Pak. Yang kedua ini mengenai penelitian mahasiswa, penulisan proposal. Kalau kami di sini masih menggunakan bab 1, tapi di dalamnya sudah include metode penelitian juga di bab 1 itu. Kalau di sana seperti apa? Apakah jelas detail bab 1, 2, dan 3, kemudian baru mereka boleh seminar proposal. Itu aja dulu Pak, nanti berapa lagi. Ya, oke. Jadi terima kasih. Bu Sinten, saya lupa, Bu Syanti, Bu Yanti. Nur Santi, oke. Oh iya. Oh, Bu Nur Samsi ya, Bu Nur Samsi ya. Yang pertama, setahu saya praktikum peradilan di sini itu ada praktikum peradilan semu ya, dan
sebelum PKL itu kami sudah membudayakan peradilan semu dan malah pernah ada yang juara ya dalam lomba apa begitu. Karena kebetulan dosen-dosen kami banyak praktisi ya, terutama yang advokat. Sehingga teman-teman mahasiswa di Fakultas Syariah itu malah ketika menjadi mahasiswa juga malah sering bantu-bantu teman-teman yang advokat itu. Jadi dan beberapa lulusannya itu langsung dikader jadi advokat gitu ya. Ada kalau tidak keliru ada 3 orang yang selalu terus menerus ya dan dia juga punya lembaga bantuan hukum sepertinya begitu ya. Iya, ini juga Ada Bu Kasiati, ada Pak Juli Janto, Pak Abdullah. Oh, ada juga yang lain yaitu advokat mandiri ya, ada yang dia memang concern di hukum-hukum konvensional ya, karena basisnya dari ilmu hukum biasa begitu. Jadi kalau kampus ada sesuatu biasanya beliau yang menghadapinya begitu. Kan tentang hukum itu ya harus ada yang harus memahami di dunianya ya seperti itu. Nah jadi mungkin agak mirip-mirip tentang hal itu, tapi kami sebenarnya sebelum PKL, lalu nanti PKL-nya itu rata-rata 2 bulan ya kalau tidak keliru di kami itu, yang Fakultas Syariah ya tentunya. Nanti kita tanyakan terlebih dahulu nih, kebetulan dosen yang seruangan dari Syariah, nanti saya WA-kan ke Ibu untuk konfirmasi informasi yang saya sampaikan ini. Lalu tentang proposal penelitian atau proposal skripsi, kami di sini pada dasarnya hanya sampai di bab 1 itu ya, alias proposal penelitian. Lalu kalau ada yang ke lapangan ya langsung terjun ke lapangan setelah di ACC ya. Lalu modelnya dikasih dulu calon pembimbing ya. Lalu bimbingan untuk perbaikan proposal baru diseminarkan kalau di ACC oleh si calon pembimbing tadi begitu. Jadi ada proses bimbingan terlebih dahulu, sebetulnya itu kan jadinya bimbingan non formal ya, bukan bimbingan skripsi dalam pengertian yang sesungguhnya, tetapi dengan pola bimbingan itu kan jadi mengarahkan atau memperkaya proposal penelitian mahasiswa. Ya memang kadang-kadang juga kan kita kalau misalnya beberapa kali ketemu kok belum ACC lalu prodi biasanya mengingatkan ini kan belum seminar proposal gitu. Mungkin catatannya diberikan dulu lalu nanti diseminarkan biar tidak 2 kali kerja bagi mahasiswanya gitu. Ada juga yang seperti itu kasusnya ya. Tapi pada dasarnya dengan diberi calon pembimbing terlebih dahulu, proposal mahasiswa itu menjadi istilahnya lebih kaya ya. Dulu ada juga polanya pernah ada di Kaprodi, Sekprodi begitu. Tapi sekarang polanya langsung diberi calon pembimbing begitu. Yang setelah calon pembimbing itu nanti setelah seminar proposal ya jadi pembimbing begitu. Di kami sekarang ini sudah 1 tahunan ini apa 2 tahun ya pembimbing skripsi hanya 1 orang, Bu. Jadi tidak 2 lagi begitu. 2 tahun lalu yang masih pembimbing 1 dan 2 gitu. Ya meskipun dengan 1 orang pembimbing itu kan jadinya ya harus materi dan sisi metodologi ya harus dua-duanya gitu. Itu sudah berjalan 2 tahun ini sepertinya 1 orang. Kalau di Samarinda berapa orang pembimbing skripsi?
Masih 2 orang, Pak. Oh, masih 2 orang ya. Kalau Ya. boleh tahu pertimbangannya apa itu, Pak? Jadi 1 pembimbing saja. Jadi 1, itu sebetulnya problem aspek administrasi, katanya apa ya? Awal mula itu katanya pembimbing itu tidak bisa dialokasi gitu loh, tidak bisa dianggarkan atau gimana begitu ya. Tapi dalam perkembangan kemudian akhirnya dari sisi kecenderungan keahlian jadi tepat. Jadi misalkan kalau ada skripsi yang terkait misalkan saya itu kan agak dekat-dekat di ekonomi gitu ya. Misalnya kemarin ada skripsi meskipun prodi lain di IAT tapi satu fakultas karena dia membahas kewirausahaan sosial dalam Quran, akhirnya ya terus saya diminta uji gitu. Lalu ada juga di prodi kami yang tentang industri rumahan jamu misalnya begitu ya, dari sisi etos usahanya. Nah itu biasanya ke saya begitu. Jadi akhirnya dengan 1 orang itu dilihat ketika si proposal ini itu kecenderungannya itu cocok dengan dosen siapa ya mesti ke situ gitu. Dan itu juga terkait dengan mata kuliah apa ya yang diampu oleh si dosen itu gitu. Ya itu diantara hikmahnya ya, itu diantara hikmah menurut saya yang didapat ya dengan pola pembimbing tunggal ya. Jadi istilahnya sibgoh ya kalau dalam bahasa kita itu, bahwa si dosen pembimbing itu keilmuannya itu jadi mewarnai terhadap si proposal dan mahasiswa itu gitu. Karena dia mandiri kan, kalau dia ACC ya selesai kan, kalau tidak ACC ya terus-terusan aja gitu karena tidak ada kaitan. Kadang-kadang kan 2 pembimbing itu kalau pembimbing 1 sudah selesai, yang lainnya ya sudah ikut aja gitu ya. Atau sebaliknya, nanti aja saya mengikuti pembimbing 2, ada juga yang begitu kan. Itu dulu ya kasus, tapi tidak semuanya begitu ya. Monggo lah tentang hal itu bagaimana baiknya kan bisa bisa diambil kalau itu memang baik, tapi kalau misalnya tidak baik ya tidak usah juga diambil. Oh iya Pak. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan terakhir Pak. Monggo. Mengenai tadi ya tambahan atau adanya 20 SKS yang akan kita terapkan kalau misalnya kita menerapkan kurikulum Kampus Merdeka. Itu keterkaitannya dengan tugas akhir nantinya di mahasiswa, apakah akan semakin lama untuk selesai atau bagaimana itu Pak? Kira-kira perkiraan Bapak atau bagaimana caranya agar mahasiswa bisa tetap selesai tepat waktu gitu? Menurut saya begitu juga, nanti akan sulit untuk lulus tepat waktu, padahal ukuran di akreditasi lulus tepat waktu itu kan 51%, itu satu. Iya. Lalu yang kedua, keterserapan di dunia kerja tetap saja ya maksimum 6 bulan setelah lulus kan. Nah caranya kemarin, malah hari ini sedang seminar, saya juga setelah acara ini mau ke seminar fakultas, yaitu tadi mau mempresentasikan, teman-teman sudah di sana mempresentasikan hasil pengembangan prodi masing-masing, diantaranya itu scientific vision-nya itu. Jadi kemarin itu saya dengan Kaprodi itu berdiskusi bagaimana kalau tentang jumlah SKS-nya itu tidak harus 20, itu di luar semua. Di luar prodi kita misalnya. Jadi tetap pertama kuliah di luar prodi sendiri itu di semester 6.
Ya. tetapi tidak semuanya di prodi lain gitu. Saya kemarin mengusulkan itu 12-10 ya, kalau 22. Kalau 20 berarti 10-10. Pertama di prodi kita, di prodi sendiri ya, misalnya di HTN, dan ambillah di prodi lain yang seperguruan tinggi. Itu di semester 6. Lalu di semester 7 itu fokus di perguruan tinggi lain dan lembaga. Dengan pola kemarin tuh ketemu formula 2 bulan. Kalau 2 bulan pertama kuliah di perguruan tinggi lain, 2 bulan kedua di satu lembaga pertama, 2 bulan ketiga di lembaga kedua. Karena saya mengusulkan kalau di satu lembaga itu rasanya kurang ya untuk pencapaian penguatan kompetensi itu. Atau misalnya di semester 7 itu dibagi 2, 3 bulan. 3 bulan kuliah di perguruan tinggi lain. Meskipun ya mungkin 3 bulan di perguruan tinggi lain itu agak susah juga, karena kan rata-rata kuliah itu kan 6 bulan ya, 1 semester. Nah, tapi ini baru wacana ya, terus terang, nanti bagaimana implementasinya, karena kan ini nanti kan untuk mereka yang angkatan saat ini pada semester mulai ke-6. Nah, lalu di semester 7 itu juga tetap dibebani mahasiswa itu harus proposal skripsi sudah nyusun dan sudah seminar proposal. Sehingga semester 8-nya difokuskan untuk menyusun skripsi dan untuk sidang munakosa. Nah, itu kan baru pikiran kita ya, jangan-jangan mahasiswa kerepotan, karena yang kita pikirkan juga begini, ketika kuliah atau kita berkaca dari PPL mahasiswa ya. PPL mahasiswa di kota lain seperti di kota besar ya. Kalau kita misalnya ini kita di Sukoharjo, lalu PPL di Semarang, lalu mereka ngekos padahal di kota, dan ketika kita tanya itu yang jadi problem adalah problem biaya gitu. Nah, maka nanti kita itu menyediakan, istilahnya itu dalam konsep kita nyari-nyari lembaga-lembaga yang modelnya LSM begitu, atau pesantren. Kalau untuk AFI kan cocok ya pesantren, lalu seperti tadi lembaga swadaya masyarakat. Lalu ada juga di kami itu yang kita inisiasi madrasah juga, karena kita ada akidah akhlak ya. Yang ketika mereka itu di sana itu beban biayanya tidak terlalu mahal begitu. Karena mungkin saya nggak tahu bagaimana latar belakang ekonomi mahasiswa di Samarinda. Kalau kami di Solo di sini, terutama mahasiswa AFI itu ya banyak menengahnya begitu ya, bahkan ke bawah juga begitu. Jadi kita memang memilih atau menyodorkan konsep lembaga itu juga dengan mempertimbangkan aspek pelaksanaannya nanti itu jangan sampai memberatkan kepada orang tua mahasiswa kan gitu. Itu ya jawaban saya sementara. Iya, baik. Terima kasih Pak. Mungkin nanti bisa lagi ya Pak, saya bertanya melalui WA atau secara pribadi mengenai kampus Merdeka atau penerapan pedoman akademik di fakultas kami ya Pak ya. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak. Mungkin ada semacam kata-kata penutup untuk kami di Fakultas Syariah Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Pertama, terima kasih atas kesempatannya. Yang kedua, menurut saya dan berdasar pengalaman di sini, ternyata melakukan sesuatu itu mudah
jikalau ada sinergi dan kolaborasi, ya. Terus terang kami bisa seperti sekarang ini di Solo itu tidak lepas dari sokongan, dukungan, pimpinan, dan juga terutama Kaprodi, Sekprodi, dan auditor. Ya, kami punya 37 auditor yang setiap tahun melakukan audit mutu internal. Ya, nah auditor itu ada yang juga Kaprodi, ada yang juga Sekprodi, ada yang juga Wadek 1, dan auditor itu sifatnya melekat ya di kami. Jadi kapanpun beliau posisi menjabat atau tidak ya tetap auditor karena sudah punya sertifikat. Nah, terus terang yang kami rasakan ya kolaborasi dan sinergi dengan rekan-rekan semua itulah yang mempercepat istilahnya itu kalau LPM ini punya gagasan gitu. Termasuk misalnya tadi ya scientific vision itu kita memberi gagasan saja, kemudian membuat drafting, kemudian dibahas dalam workshop gitu. Lalu kita kemudian editing lagi gitu. Prosesnya begitu aja. Termasuk rekognisi juga begitu. Kita punya gagasan, rekognisi ini hal penting ya, lalu kita undang. Jadi seringkali kita itu ya dengan rektorat, dekanat, Kaprodi, Sekprodi, ya itu yang sering kita bersinergi itu sampai sekarang. Nah dengan demikian harapan saya dan sama di Samarinda pun menurut saya kita ini semakin bersinergi, insya Allah semakin kuat ya, semakin berkolaborasi pasti akan semakin kokoh gitu lembaga kita. Iya. Mungkin itu dari saya. Iya, terima kasih Bapak. Ini sebelum kita tutup ada juga yang ingin disampaikan oleh Pak Bambang Iswanto selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Samarinda. Kepada Bapak Bambang Iswanto, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lukman. Pak Bambang. Masih ingat saya nih ya. Pak. Kita sama-sama turun di jalan dulu nih Pak. Oh iya Pak Bambang, betul. Ya. Pak Lukman terima kasih. Tadi saya ingin ngikutin juga dari pertama, cuma terbagi fokus karena harus ikut di forum dekan juga ini Pak. Oh iya. Oke, sekali lagi terima kasih atas inspirasi. Sama-sama Pak Bambang. Bisa kerjasama dan ilmu-ilmunya saya kira luar biasa dari Yayasan Surakarta, termasuk dari LPM. Insya Allah sami-sami siap. Ya, makasih sekali lagi Pak Lukman. Sama-sama Pak Bambang, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi ya Pak, sepatah kata dari Pak Bambang lah ya, atau penutup dari Pak Bambang. Kita semua terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Dr. R. Lukman atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Bambang Iswanto selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Iskandar selaku Wakil Dekan Fakultas Syariah, Ibu Lidik Andaryuni selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Syariah, dan segenap peserta pada hari ini, Bapak Ibu dosen Fakultas Syariah dan staf di Fakultas Syariah. Terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bisa berkah dan bisa memberikan dampak yang baik pada Fakultas Syariah dan IAIN Samarinda pada umumnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan dari saya bila ada yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit, nanti apa yang diperlukan monggo WA. Saya akan cari yang tadi saya janjikan scientific vision-nya.
Terima Iya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih, kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita pada pagi sampai menjelang siang hari ini, Bapak Dr. R. Lukman Faurani MAG. Semoga ilmu yang kita dapat hari ini bermanfaat terkait dengan pengembangan pedoman akademik menuju kampus merdeka. Terima kasih banyak dan terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada narasumber. Salam kami dari Fakultas Syariah YIN Samarinda kepada YIN Surakarta ya Pak. Ya, sama-sama. Banyak. Terima kasih banyak. Baik. Tidak ada lagi yang disampaikan Ibu Nur Samsi? Sudah cukup? Oke, baik. Dengan berakhirnya sesi tanya jawab tentang pengembangan pedoman akademik menuju kampus merdeka Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Samarinda, maka berakhir jualah serangkaian acara kita ya pada hari ini. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber Bapak Dr. R. Lukman Faurani MAG, kepada Dekan Fakultas Syariah, Wakil Dekan 1, Wakil Dekan 2, seluruh Kaprodi, dan peserta pengembangan pedoman akademik menuju kampus merdeka Fakultas Syariah. Mari kita tutup acara ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Yanti Haryani selaku MC undur diri. Terima kasih banyak atas partisipasinya Bapak Ibu. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.